Oke, saya ngasih judul podcast ini berkebalikan dengan semangat netizen plus 62 ya, di mana kalau ada yang berbayar, kalau ada yang gratis, kenapa bayar ya kan? Jadi sama lah, saya juga gitu lah misalnya. Ada satu layanan, ada yang berbayar, ada yang gratis, kita cari-cari yang gratis dulu dong. Oke, saya cari yang gratis dulu dong ya kan? Kemudian kalau gratis udah cukup, udah ngapain yang bayar? Itu bener kok, bener banget. Contoh, kenapa saya nanya seperti ini? Oke, Mas Ali, kasih tahu ya kalau sorry double. Oke, kenapa saya ngebuat podcast seperti ini? Karena ada yang nanya nih di Instagram Remote Worker ID, Mas dia nanya materi seperti sales skill di Fiverr, Upwork dan lain-lain itu kan seperti apa ya biar ada gambarannya? Terus apa bedanya sama tutorial Fiverr yang gratis? Soalnya banyak yang juga coba Fiverr dan Upwork, tapi masih sulit dapat klien. Terima kasih. Oke, kalau kamu ke YouTube ya, atau jangan YouTube deh, Google dulu aja. Tips menembus Upwork. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Banyak kan? Banyak banget kok. Enggak, bahkan teman-teman di grup remote worker, teman-teman di grup Upworker Indonesia itu juga sering banget, bukan sering, malah tiap hari ngepromo tentang gimana sih cara nembus Upwork, gimana cara dapat klien pertama, gimana cara meningkatkan dan macam-macam. Jadi kenapa? Karena memang awalnya yang saya offer ini saya nggak nge-charge, saya sampingan aja. Jadi saya kerja full time di suatu perusahaan remote di Kanada, kemudian sambil iseng-iseng bantu-bantu. Tapi lama-lama saya sadari ya, teman-teman yang serius untuk berusaha nembus remote work dan jika saya tes memang nggak berbayar karena banyak banget, itu berarti apa? Berarti ada nilai yang dirasa penting sekali dari ada dari nilai yang dirasa penting sekali dari layanan dari Upwork itu sendiri, ya kan? Ya, dari layanan mentoring itu sendiri. Nah, karena ada yang membayar, saya sebagai orang yang memberikan layanan nggak bisa sembarangan. Saya nggak bisa sekedar kamu ngasih bayaran, saya sekedar lima uangnya, udah senang-senang lepas. Enggak, saya malah punya tanggung jawab dan saya malah punya perasaan terbebani kalau sampai kalian nggak nembus remote work. Beban berat sekali. Itu sama seperti dosen, kalau kalian dengan skripsi, kalian belum lulus, itu dosen tuh kepikiran banget. Saya seperti itu, karena saya juga pernah jadi pembimbing skripsi ilegal. Nah, kemudian, oke, jadi layanan yang saya berikan itu berbayar. Kemudian pertanyaannya, apa bedanya sama yang gratis, Mas? Kalau kamu ke YouTube, tutorial Upwork ya, banyak banget nih, Mas Kuku malah view-nya sampai 240 ribu, udah gede banget. Jadi kamu bisa skip Remote Worker ID, langsung aja ke YouTube, cari aja yang mana yang kamu sukai. Bahkan kamu cari bahasa in English misalnya juga ada, lengkap banget. In Urdu juga ada, kalau kamu butuh bahasa India ada banget. Nah kemudian pertanyaan, Mas, kemudian bedanya apa? Oke, ini bedanya seperti ini. Saya punya contekan di sebelah. Kenapa itu saya bisa jawab? Pertama, Remote Worker ID itu bukan sekedar masalah course. Ini course kita. Kita punya course sekarang sudah terbagi 3 ya. Upgrade skill, mastering remote work, dan publisher. Nah, ini yang baru. Nanti saya akan pahamkan apa itu publisher. Ini ada di sini. Nah, semua di sini saya yakin ada versi YouTube-nya. Contoh aja ya, misalnya Django e-commerce. Banyak banget lah. Apalagi Django. Ada banget. In apa? In Hindi, in apa? In France. Nggak ada lah, France ya, ribet banget. Nah, oke, jadi semuanya ada. Jadi secara course itu pasti ada. Mungkin ada 1-2 yang nggak ada, tapi
saya boleh mengatakan 90% course yang ada di Remote Worker ID itu ada di luar, atau mungkin 100% ada, cuman perbedaan di masalah kualitas dan interaksi. Nah, perbedaannya apa? Nah, perbedaannya adalah Remote Worker ID itu bukan sekedar course online, bukan sekedar ini. Bukan sekedar itu, bukan sekedar kamu beli course, kemudian kamu nyimak course-nya, kamu pelajari, selesai. Nggak gitu. Remote Worker ID itu masalah pertama itu membangun komunitas. Membangun komunitas, itu pentingnya. Nah, akan jadi apa Akan jadi apa komunitas itu? Nah, ini menariknya adalah, saya bahkan nggak tahu akan jadi seperti apa awalnya komunitas ini. Ya, intinya adalah ada banyak orang baik, berkumpul bersama-sama, punya satu tujuan untuk menembus remote work, punya semangat yang sama, mungkin suka duka yang sama, meskipun ada banyak variasi, tapi ada suka duka yang sama. Semua berkumpul bersama, akibatnya apa? Akibatnya, contoh nih, kita punya kebiasaan kerja atau belajar dari jam 5 pagi. Siapa yang duluan bangun, nyapa duluan deh. Kayak kemarin saya beberapa seminggu kemarin saya nggak bisa jam 5 pagi ya. Jadi teman-teman yang mendahului. Tapi kalau saya bisa jam awalan, paling pertama saya mendulai dong. Oke, kenapa saya mulai menggerakkan belajar atau kerja jam 5 pagi? Karena Remote Worker ID itu intinya adalah agar kamu bisa mendapat income dari internet tanpa kamu perlu kantor. Intinya itu. Belajar Python, belajar Django itu cuma sekedar cara. Nah, intinya itu. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan adalah kalian itu member Remote Worker ID. Mungkin 90%, saya belum pernah benar-benar ngitung ya. Mungkin ya 90%-nya itu adalah pekerja kantor. Kalau kamu pekerja kantor, sudah merasakan beratnya kerja di kantor, apalagi kamu punya ayah ibu yang tinggal di desa misalnya di Boyolali. Sebenarnya kamu pengen tinggal di desa, sudah punya tanah juga, mungkin calon istrimu di desa juga ya. Calon istri cantik di desa, tapi kamu masih perlu kerja kantor di Jakarta. Kamu tinggal di Jakarta, kamu udah mulai kebayang, wah kalau aku tinggal kerja di Jakarta, harus boyong istri ke BSD misalnya. Kamu mulai merasakan beratnya. Nah, kemudian, tapi kamu tetap harus kerja, dan kamu sudah tahu Remote Worker ID. Kemudian caranya gimana? Caranya, jangan pernah melewatkan waktu peluang belajar upgrade skill dari jam 5 pagi. Nggak boleh. Kalau kamu masih ngantor dan kamu ingin mempersiapkan kerjamu benar-benar remote work, jangan pernah lewatkan waktu belajar jam 5 pagi. Kenapa? Jam 5 pagi sampai jam 8, saya nggak tahu di Jakarta jam berapa ya, dengan kalau nggak corona ya mungkin jam 7 atau jam 8 ya. Kamu nggak ngantor gitu. Kamu ngantor, kemungkinan kamu punya waktu 2 jam untuk belajar. Belajar 2 jam atau hunting job 2 jam, dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi, itu sudah jauh dari cukup. Sudah sangat mencukupi. Maksud saya, sudah sangat mencukupi. Karena itu, kita belajar jam 5 pagi. Nah, dari mana ide jam 5 pagi ini muncul? Ya dari interaksi teman-teman. Awalnya memang saya sekedar iseng-iseng sih jam 5 pagi ngobrol-ngobrol, tapi ternyata saya pikir ini harus dijadikan SOP deh. Standar Operating Procedure untuk kita belajar remote work. Akhirnya jadi bukan Remote Worker ID, bukan sekedar komunitas belajar dari YouTube, tapi menjadi cara bersama, gerak bersama untuk mengembangkan diri, dan ya ide-ide bersama kita gabung. Nah, kemudian satu ya jam 5 pagi. Kemudian teman-teman itu banyak yang expert, tapi yang pemula juga banyak. Atau ada yang expert tapi belum nembus remote work juga banyak. Nah, karena seperti itu, akibatnya apa? Akibatnya pada bagi job. Tuh, ini Mas Atep baru ngasih job. Sorry ya. Kita sudah mencapai 500 member ya. Semoga tahun ini nyampe 1000, tapi saya nggak terlalu berharap sih, mungkin 750 udah oke lah. Nah, jadi teman-teman, kalau kamu cuma sekedar belajar di YouTube, gimana caranya berbagi job di satu video YouTube? Nggak ada kan caranya kan? Nah, kalau di Remote Worker ID, ya udah kamu pantau aja
pantau aja grup channel job ini, ya sudah, pantau. Kamu bisa dapat job puluhan juta dari sini. Contoh ya, job puluhan juta itu kita lagi ada job, tapi nggak saya buka deh. Ini dari PT RNI, job government kita yang pertama. PT RNI itu BUMN pertanian. Kita dapat job di sini dan saya coba ngecek ininya ya, Google Sheet-nya untuk invoice-nya. Ada yang paling banyak satu orang itu dapatnya, berapa ini? 11 juta, saya baca dari sebelah aja ya, 11 juta. Ini alright. Kayaknya 4 juta. Kok 4 juta sih? 2 juta, 14 juta. Right gitu. Jadi kalau total per orang-orang bisa belasan juta dari satu job. Nah, ini adalah aspek yang sebenarnya saya nggak kebayang. Akhirnya muncul. Nah, kemarin juga ada masukan dari Mas Ilham. Beliau mengasih tahu, Mas, ini ada situs bagus deh. Ini evacoach.com. Jadi dia software development company. Awalnya Remote Worker ID itu ya sekedar komunitas belajar bareng. Tapi dengan konsep tadi ada channel job, kemudian ada apa lagi tadi itu ya? Job dari RNI tadi. Saya pikir kenapa nggak saya jadikan secara agensi aja, secara resmi. Jadi teman-teman Remote Worker ID itu kan seluruh Indonesia ya. Banyak yang jadi PNS loh. Kemudian gimana kalau teman PNS sana tahu ada peluang job di perusahaan di PT-nya, kemudian tapi nggak punya tenaganya, mereka bisa ke kita, ke Remote Worker ID. Nah ini sebentar lagi saya buatin page untuk agensi. Nah dan dari mana kami mencari talentnya untuk bekerja di remote work? Ya di sini dong. Saya tinggal lempar aja di sini. Nanti akan ada teman-teman dan kita atur secara remote. Nah ini tadi kemarin ada pertanyaan juga dari salah satu ini Mbak Umu Hisam. Mas, dia nanya ada job kemarin ini, Mas, ada nggak ada job di Remote Worker ID? Kemudian saya jawab, ya sudah, saya jawab kan memang jobnya itu untuk internal. Internal itu apa maksudnya ya? Maksudnya tentu jadi member. Nah, gimana jadi membernya? Ya sudah, jadi member kamu membeli salah satu layanan kami, upgrade skill atau menembus remote work menjadi member. Nah, untuk kemudian ya, saya nyadari teman-teman itu ternyata banyak yang bahasa Inggrisnya nggak bagus. Kemudian saya mikir gimana caranya. Oh sudah, kemudian saya buat satu kategori baru yaitu English course di sini. Dan di sini diampu oleh Mbak Marianti dan seorang instruktur bahasa Inggris yang memang kami hire secara khusus untuk memberikan course English course. Dan kita ada meeting setiap hari Rabu jam 8 malam. Berarti besok ya? Ya, besok kita ada meeting jam 8 malam. Semua orang yang sudah bergabung bebas untuk datang, ngobrol, dan latih bahasa Inggrismu. Ini nggak ada di YouTube gratisan tadi. Kan nggak ada YouTube. Yuk kita ngebuat event ngobrol-ngobrol bareng. Nggak ada loh. Kadang-kadang ada. Saya lihat di Upworker juga ada, Mas Dwindi juga ada. Kadang-kadang ngadain English course weekly, tapi nggak akan pernah jadi weekly. Kenapa? Karena nggak ada kewajiban, karena nggak berbayar. Kalau cuma sekedar komunitas free gitu ya, kita adakan meeting setiap minggu, nggak akan terjadi secara konstan tiap minggu. Nggak akan. Kenapa? Karena nggak ada bayarannya. Kamu sebagai member tidak membayar, dan yang mengadakan course juga tidak dibayar. Akibatnya kedua-duanya tidak punya kewajiban untuk datang atau kewajiban untuk mengadakan. Akibatnya sudah kadang-kadang aja ada, kadang-kadang enggak. Tapi karena kita berbayar, maka kegiatan belajar bahasa Inggris itu pasti ada. Pasti ada tiap minggu dan tiap hari. Nah, teman-teman, jadi kalau kamu bertanya, Mas, harganya mahal misalnya.
Untuk harga saya naik turun lah ya. Saya pernah banget harga itu 100.000. Iseng, wah langsung langsung sehari itu puluhan mendaftar. Tapi saya ternyata ya kasihan banget lah kalau 100.000 karena biaya server aja sebulan sudah sejutaan. Oke, kemudian juga biaya untuk macam-macam lah. Nah, kemudian saya mulai naikin harga dan kemudian harganya itu kami terapkan di angka yang masuk akal aja. Contoh, kami itu di harga 1,5 juta aja, ya kan? 1,5 juta aja. Kalau kamu punya masalah dengan harga itu, kamu bisa membayar bercicil. Mencicilnya kalau kamu mampu 500.000 dikali 3. Mas, aku cuma 100.000 ya sudah nggak apa-apa. Mas, 50.000 boleh deh. Kenapa ya gabung aja dulu deh. Nanti kan kamu merasakan manfaatnya atau juga nanti rezeki itu pasti ada yang ngatur. Kamu punya uang cukup, kamu bisa lunasin. Itu nggak masalah. Tapi kalau kamu punya uang lebih, kamu bisa mengikuti promo yang ini, promo 21%. Kita jadikan ini standar aja deh, yaitu dari harga total itu 3 juta. Total 3 juta, kamu bisa total 3 juta kan, kamu bisa membayarnya 2,3 juta 370.000. Jadi diskonsnya sampai ratusan ribu, banyak banget. Nah, kamu bisa pakai. Jadi teman-teman, kenapa harga itu saya terapkan? Karena kalau teman-teman tahu rate untuk remote worker itu $15. $15 ya per hour. Nah, makanya kalau mau balik modal, kamu sekali nembus seminggu aja udah berapa hari udah nembus 1,5 juta. Sorry. Dengan biaya 1,5 juta, kalau kamu 150.000 ya sekitar 170.000 lah ya. Itu kerja 8 jam sudah balik modal. 8 jam itu sehari. Jadi untuk balik modal itu gampang, sorry. Kemudian juga kita tidak menerapkan sistem batch. Sistem batch itu adalah orang bergabung 10 orang, dimulai course-nya, kemudian kalau sudah 1 bulan selesai lepas. Enggak, kita gitu. Kita membangun komunitas. Karena kita membangun komunitas, kamu nggak akan dipecat. Oke, karena kita membangun komunitas, kamu nggak akan dipecat. Sehingga course di Remote Worker ID itu sifatnya bukan membeli course, tapi membeli membership. Membership sifatnya lifetime. Nah, itu teman-teman. Kenapa itu perbedaannya? Kenapa sih membayarnya? Kenapa harga segitu? Dan bagaimana cara kerjanya? Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan, nanti saya akan jadikan video tersendiri ya. Kita sedang gini. Nggak semua orang itu expert. Semua orang itu kebanyakan newbie. Kadang-kadang saya merasa kasihan loh ya, kalau teman-teman yang newbie banget itu berusaha nembus remote work lewat jalur upgrade skill. Itu berat. Karena kenapa? Karena nggak semua orang punya waktu untuk coding. Saya sendiri coding itu dari SMP ya, SMP tahun 1995. Sampai sekarang saya ngerasa masih banyak hal-hal yang saya nggak tahu, nggak benar-benar pahami loh ya. Padahal saya belajar dari SMP. Gimana kalau kalian baru belajar di usia 35 misalnya, bikin nembus remote work di usia 36, itu berat banget loh. Tapi bisa. Udah banyak membuktikan, cuman berat. Kamu juga harus ngulangin waktu yang rada berat. Nah, menyadari itu, saya mulai menelusuri satu aspek yang saya abaikan. Saya abaikan karena bukan karena uangnya nggak banyak, karena teknologinya nggak menantang, nggak ada codingnya, yaitu menjadi publisher. Menjadi publisher itu adalah kalian bisa ngelihat di video yang lain ya, melihat video yang lain di Remote Worker ID, YouTube-nya Remote Worker ID, kamu bisa cari video. Videonya judulnya Andromo. Oke, kamu bisa cek video yang ini. Itu bagaimana menjadi publisher dengan Andromo. Andromo itu saya akan bukakan ya. Andromo itu adalah cara membuat aplikasi di Play Store. Playmob. Oke. Saya baru nge-upload saya baru mengupload 2 course, 2 video. Wih, ada 6 orang yang install, lumayan. Baru kemarin. Contoh ini aplikasinya bisa kamu lihat di Play Store. Wait up.
Dan income-nya bisa kamu cek di sini. Ini tidak butuh, ini tidak butuh skill coding, hanya skill ngebuat aplikasi lewat editor biasa aja. Contoh ya, ini Cyberbug namanya. Kamu bisa lihat di Google Play. Installin ya, supaya saya dapat dolar. Oke. Nah, ini aplikasinya. Aplikasi ini ada iklannya. Dan begitu aplikasi ini dibuka orang, semakin banyak orang yang menginstal aplikasi Androidmu, maka akan semakin banyak kamu dapat duit secara pasif, bener-bener pasif. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Awalnya aja, seperti orang mancing ini. Kamu ngebangun, cari tempat mancing yang sesuai, kemudian nyiapin kailnya, nyiapin umpannya, kamu lempar, kamu diamin. Dah, seperti itu. Ini seperti itu. Nah, berapa sih income-nya? Kalau ini sih, aplikasi masih coba-coba ya. Ya, ini aplikasi yang saya baru dapat Rp200 aja. Oke, kemarin ngobrol-ngobrol sama Mas Sayid ya. Nah, saya beritahu, bagaimana kalau saya benar-benar penghasilan satu aplikasi itu adalah Rp29 misalnya per hari. Kita pakai kalkulator ya. Dimana kalau saya penghasilannya adalah Rp29 per hari selama 1 bulan. Jadi saya sebulan cuma dapat di bawah 1.000. Kamu yang kayaknya kecil ya. Oke, gimana kalau saya punya 30 aplikasi dengan performa seperti itu? 25.000. Tapi gimana kalau per hari satu aplikasi itu bukan Rp200, tapi sudah aplikasi yang benar-benar bermanfaat. Misalnya tes menembus CPNS, tes buku anak SD kelas 4 dan sebagainya. Sehingga satu aplikasi saya dapat 100.000. Kebanyakan. Sehari saya dapat 200.000, 30 aplikasi selama 30 hari. Nah, 200.000, 30 aplikasi selama 30 hari. Gede banget kan? Ratusan juta. Iya benar, itu benar-benar ratusan juta. Tapi saya tidak pernah tertantang untuk membuat itu karena gampang loh secara teknologi loh ya. Oke, karena gampang secara teknologi, itu kesalahan saya. Saya tunjukkan Facebook teman saya ada, kalian bisa nambahkan namanya Mas Surgana. Mas Surgana, kalau postmu publik saya akan tampilkan ya. Kalau enggak ya enggak sih, biar hormati privacy. Ini friend ya, oke, ini friend. Oke, jangan deh kalau gitu. Kalian boleh deh. Kayaknya Mas Wisnya nggak boleh dah saya promosikan ya. Kalian bisa ngebuka akunnya Mas Surgana, teman istri saya di Jogja juga, dan silakan pantau penghasilannya per hari. Dan teman-teman developer, kamu pasti akan iri, bukan iri, kamu akan merasa rada-rada jengkel. Kenapa? Sebagai programmer, kalian tuh kerja keras buat coding, testing, debug, dipaksa sama project manager, kemudian juga mungkin sampai bayaran telat, ini lagi bayaran telat dan lain sebagainya. Kemudian ada temen yang nggak bisa coding, Mas Surgana pemakai komputer yang biasa aja, bukan programmer, bukan designer. Sorry, kayak designer sih ya. Tapi intinya bukan programmer. Kalau kamu suruh Mas Surgana buat aplikasi Django, ya mungkin beliau nggak akan bisa. Nah, tapi beliau bisa menghasilkan per hari 5 juta. Sebulan ya hitung aja 100 juta. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena konsep perkalian ini, teman-teman. Karena konsep perkalian ini. Kalau kamu kerja sebagai programmer, kamu seperti kamu seperti tukang becak. Freelancer yang hourly itu seperti tukang becak. Semakin jauh kamu genjot, semakin banyak uangmu. Kamu senang. Sehari bisa 1 juta, sebulan 30 juta. Tapi kalau kamu berhenti genjot gimana? Selesai. Nah, itu perbedaannya di AdMob atau publisher. Kamu itu seperti masang pancing yang jumlahnya 30, setiap pancing menghasilkan ikan tanpa kamu perlu ngapain lagi. Itu makanya konsepnya gila banget. Kamu silakan cari forum-forum publisher ya, AdMob di Indonesia banyak tuh. Kamu akan terkesan dengan jumlah revenue mereka. Tapi satu lagi, ini masalah kerja keras.
di awal kerja keras, tapi begitu awalnya contoh seperti ini nih. Kalau saya ngeliat seperti ini nih males loh. Sehari cuma 29.000. Gimana uang misalnya saya kerja di sebagai programmer sehari saya dapat 1 juta. Kan asik tuh sehari 1 juta. Nah, tapi ini masalah grafik logaritmik. Grafik eksponensial. Kerja sebagai publisher itu seperti ini. Kamu di sini masang pancing 1, 2, 3 ikan sedikit. Tadi ya income saya kan masih Rp229 per hari ya. Tapi begitu sudah menemukan celahnya dan celah itu diperbanyak dibandingnya segini. Oke, kerja sebagai programmer yang digaji 30 juta fix per bulan itu bukan eksponensial grafik. Dia itu adalah bukan coba linear grafik ya, linear function. Linear function really? Ya linear function kecepatannya sama. Jadi gajimu 1 juta, besok 1 juta lagi. Jadi kamu hari kedua bisa dapat 4 juta. Hari kedua 2 juta, 3 juta, hari ke-30 30 juta stabil. Oke. Nah, stabil berbahaya Pak. Ini stabil berbahaya kalau berhenti genjot sebagai tukang beca, programmer freelancer tadi kamu selesai. Nah, itu teman-teman perbedaannya. Jangan sebagai programmer jangan tenang-tenang loh ya. Saya usia udah 41. Kalau saya sekarang tiba-tiba mati ya sebagai programmer ya sudah selesai. Tapi kalau saya menyiapkan publisher tadi ya sudah saya mati aja. Income tetap jalan. Nah, oke teman-teman, itu yang kita maksud dengan publisher. Tapi kembali ke masalah konsep utama podcast ini adalah berbayar. Konsepnya tidak sekedar course YouTube, tapi membangun komunitas bersama, bekerja bersama-sama dengan semangat yang sama, mencapai tujuan yang sama, mencari cara terbaik yang sama, untuk kemudian bisa menciptakan hal-hal yang positif sampai kita nggak akan pernah tahu jadi apa. Contoh nih, kata Mas CMO, marketing officer kami, Mas Eko sudah 500 member nih, udah bisa jadi partai politik. Jadi ormas. Ntar kalau jadikan Partai Komputer Indonesia. Partai Komputer Indonesia sudah dia punya belum? Nggak ada ya, tapi jangan disingkat, panjang urusannya. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan jadikan masukan, serta jangan berhenti berkarya, jangan pernah merasa puas dengan kondisimu yang sekarang. Jangan merasa aku udah dapat gaji 10 juta per bulan buat apa dan apa. Jangan. Bayangkan kamu tiba-tiba mati. Oke. Bagi teman-teman yang religius jangan masuk kok mati cuma mikir warisan ya, enggak lah. Pasti mikir yang di akhirat juga. Tapi sebagai suami saya harus menyiapkan keluarga yang meskipun kalau saya mati ekonomi keluarga tetap berjalan. Halo Mas Andi, tapi kita sudah mau selesai. Silakan disimak lagi nanti ya. Thank you.